Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat hidayah inayahnya kepada kita semua, terlebih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang senantiasa istiqamah. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Ya amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, seperti biasa sebelum pelaksanaan salat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang hendak disampaikan dari pengurus Masjid Al-Haqqul Mubin Pegangsaan kepada para jamaah sekalian. Jumat hari ini tanggal 13 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2024. Waktu Jumat insyaallah jam 12:02. Pengumuman selanjutnya untuk infak Jumat yang lalu tanggal 12 Juli 2024, alhamdulillah terkumpul infak sebesar 9.430.200 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada para jamaah sekalian. Semoga apa yang telah kita infakkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga akan menjadi wasilah keberkahan bagi rezeki kita semua. Pengumuman selanjutnya untuk Jumat kali ini yang bertindak selaku khotib dan imam alhamdulillah telah hadir, yaitu Bapak Ustadz Sahidi SAG, dan untuk petugas muazin akan dikumandangkan oleh Akhina Ahmad Qadir. Selanjutnya kami tak bosan kepada para jamaah sekalian untuk dapat mengisi dan merapatkan saf-saf yang masih kosong di depan para jamaah sekalian. Minta bantu untuk diisi dulu aula ruang utama, baru ke belakang teras, agar nanti saudara-saudara kita yang datang belakangan tidak melangkahi bahu-bahu para jamaah yang telah hadir. Dan kepada para jamaah yang telah hadir pun kami himbau untuk segera mengambil air wudhu, karena pelaksanaan sholat Jumat akan segera kita mulai. Dan juga kepada seluruh jamaah yang telah hadir, kami himbau untuk men-silent atau menonaktifkan sementara alat-alat komunikasi demi menjaga kehusuan sholat berjamaah kita. Pengumuman yang lain, kami terus mengajak kepada jamaah yang belum menjadi muzaki untuk dapat mendaftarkan diri sebagai muzaki di Masjid Al-Haqqul Mubin, karena begitu banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Dan juga untuk program wakaf Al-Quran masih terbuka lebar kepada para jamaah yang ingin berpartisipasi dalam program wakaf Al-Quran. Dipersilakan untuk menghubungi pengurus masjid dengan paket wakaf itu Rp115, terdiri dari 1 buah Al-Quran dan juga 1 meja baca Al-Quran. Pengumuman terakhir, kami mohon keikhlasan daripada jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini pahalanya kita tujukan yang pertama untuk seluruh orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah terima segala amal ibadahnya, semoga Allah ampuni segala dosa dan salahnya. Dan juga kita doakan kepada saudara-saudara kita, orang tua kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah lekas beri kesembuhan,
Allah angkat penyakitnya dan Allah sehatkan jiwa raganya. Wabil khusus kepada saudara kami, istrinya yang sedang dirawat di rumah sakit, hari ini masih masuk ICU, Ustadz Opan Sofian dari sesi Gensap, istrinya masih di ruang ICU. Kami mohon doanya pada jamaah sekalian, dan juga istri dari Bapak Rudali dari SCWIL. Dan kita juga tujukan bacaan surat Fatihah ini untuk diri kita sendiri. Semoga kita semua disehatkan dan diistiqomahkan dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin ya wa kulli niyatin amalan shalih wa ila hadratin nabil mustafa sayyumul lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin cukup sekian dari kami selaku pengurus DKM Masjid Al-Haqqul Mubin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida walladhi adal amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atanul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman hafizakumullah. Tiada kata yang lebih indah rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah menyapa kita semuanya. Tidak akan kita mampu menghitungnya. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang tetap setia untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya dan tetap setia untuk siap melanjutkan perjuangannya. Semoga kita termasuk di dalamnya sehingga kelak berhak mendapat syafaatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di waktu yang berkah ini pula marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, yakni imtitharul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di antara karunia dan nikmat yang diberikan pada kita adalah nikmat kita masih diberikan oleh Allah peluang dan kesempatan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, di mana kehidupan kita di dunia ini bukan akhir perjalanan. Perjalanan hidup adalah tulus safar, perjalanan panjang yang kita semua berharap dalam melewati fase-fase kehidupan ini diberikan oleh Allah keselamatan. Sebagaimana Allah jamin para pendahulu kita, wassalamun alaihi yauma ulidu wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ayat ini mengingatkan kepada kita Allah karuniakan atasnya orang yang sukses dengan keselamatan di saat kelahiran dan di saat kematian dan di saat kelak dibangkitkan oleh Allah SWT.
Keselamatan yang diinginkan adalah keselamatan tidak hanya saat kita menjalani kehidupan saat ini, saat Allah lahirkan sampai Allah wafatkan. Tapi bagaimana kita upaya punya keinginan agar kelak saat menjalani kehidupan sampai pada kematian, setelah itu kita masuk alam penantian, yakni alam kubur, alam barzah. Saat Allah bangkitkan kita dalam jaminan Allah mendapatkan keselamatan. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Keselamatan sesuatu yang didambakan, sesuatu yang kelak akan kita jalani di masa depan kehidupan kita yang pasti, yakni alam barzah dan alam berikut, ditentukan oleh upaya kita saat ini. Adanya azab kubur sebuah keniscayaan, adanya surga dan neraka sebuah kepastian. Sehingga saat kita hidup di dunia ini, baginda Nabi Muhammad SAW berupaya untuk bisa meraih keselamatan yang hakiki kelak. Apa upaya kita agar kita mendapatkan keselamatan di alam barzah kelak, saat kita dibangkitkan kelak juga mendapatkan keselamatan? Yang pertama adalah dengan meriayah keimanan yang Allah karuniakan kepada kita, menjaga, memainten iman ini dengan sebaik-baiknya. Kita selalu minta kepada Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Kita minta selalu dihidupkan bersama iman dan kita dimatikan dalam keadaan iman. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Begitu pentingnya iman ini sampai Allah panggil kita yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah kalian. Allah panggil untuk beriman kepada surah, beriman agar keimanan yang sudah ada tetap dijaga. Karena ini yang akan menyelamatkan kita. Tidak hanya perjalanan kehidupan kita sekarang ini, tapi kehidupan setelah kehidupan kita, termasuk di alam barzah. Dan yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kasratu doa. Dengan memperbanyak kita berdoa kepada Allah agar diselamatkan oleh Allah SWT di alam barzah nanti. Baginda Nabi Muhammad SAW di setiap selesai membaca tahiyatul akhir, beliau mencontohkan doa kepada kita. Dengan kesungguhan doanya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Ungkapan doa dengan kesungguhan bahwa sesungguhnya aku, sesungguhnya aku benar-benar Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, dijamin selamat, maksum terhindar dari perbuatan tercela, dari perbuatan dosa. Mencontohkan kepada kita bersungguh-sungguh dengan serius minta sama Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, berlindung kepadamu dari azab jahannam dan dari azab kubur dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dari buruknya fitnah dajjal. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jangan remehkan doa itu. Karena kita tidak mampu melakukan sesuatu, tidak mampu sesuatu kita dapatkan kecuali atas kehendak Allah. Perbanyaklah minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari azab api neraka, azab kubur. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan Allah. Dan yang ketiga, dibuktikan dengan upaya maksimal.
Betapa orang-orang yang beriman, orang-orang selalu bermunajat kepada Allah agar selamat dari azab kubur. Kelak saat terbungkuskah kain kafan, terbungkuskah kain kafan, saat dimasukkan dalam keranda. Di dalam hadis disebutkan orang soleh ini mengatakan qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Kenapa jamaah sekalian? Karena digambarkan kelak saat sudah masuk di alam barzah dia akan terhindar dari azab kubur. Ada dua yang pasti, ada himpitan kubur dan azab kubur. Tapi bagaimana Allah akan selamatkan dari itu semua? Salah satunya dengan saat kita dengan keimanan yang ada dan upaya atas ketidakberdayaan diri kita memohon kepada Allah, diiringi dengan amal-amal soleh yang kelak akan menemani kita, mengiringi kita. Karena Rasulullah mengingatkan ada 3 yang membersamai kita, ada keluarga dan harta yang kita kumpulkan kelak mengiringi. Tapi keduanya akan kembali. Wa yabqa wahidun, hanya satu yang kekal, yakni wa amaluhu, amalnya, yang kelak akan ditanya oleh diri kita, man anta, siapa kamu? Ana wa amaluku, ana inilah amalmu. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan Allah, amal soleh secara umum kelak akan menemani kita, akan menjadikan kita selamat dari azab kubur. Dan ada juga yang lebih spesifik para ulama kita dengan mengutip beberapa dalil yang ada, di antaranya agar kita selamat di alam barzah dengan kita menjaga sholat kita, menjaga sholat 5 waktu dengan baik. Kemudian membiasakan, mendawamkan untuk membaca Al-Quran. Bil khusus ada yang mengatakan, walaupun kesohihannya masih sebagian mempertanyakan, yakni dengan membaca surah Tabarakallah biyadil Qur'an, biyadihil Tabarakalladzi biyadil Qur'an, biyadihil, di dalam surah Tabarak, di dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap malam itu bagian daripada kelak akan diselamatkan di alam kubur. Demikian juga dengan bersedekah. Sampai Abi mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, as-salatu nurun, as-sadaqatun junnah. Jadi bagian dari sholat disebutkan adalah cahaya yang kelak saat kita gelap di alam kubur akan diterangi dengan sholat kita. Demikian sebagai sedekah bagian daripada junnah, benteng kita. Ya. Termasuk sebagian mengatakan juga menjadikan kelak akan menerangi alam kubur kita. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Demikian juga dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan saat ini. Maka jadilah orang-orang yang cerdas. Sebagaimana cerdas menurut baginda Nabi Muhammad SAW, di saat kita mampu mengendalikan nafsu kita. Al-Qais mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Inilah orang yang cerdas, yakni orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, dan dia beramal dan beramal soleh untuk mempersiapkan setelah kematian. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-khaliqul alam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة